Biar konsentrasi, saya mau berikan kalian permainan. Permainannya sederhana saja. Kalian hanya menghitung. Bisa ya semuanya hitung ya? Oke. Potong saja Bu. Ayo. Semuanya perhatikan. Dan yang menghitung tolong yang keras ya. Anaknya 7E itu anaknya hebat-hebat, pinter-pinter. Yang keras dan yang tegas ya. 1, 2, 3. Nah, peraturannya adalah nanti ketika kalian ada di lipatan 3, tidak boleh disebutkan angkanya, tapi diganti dengan kata dot, gitu ya, paham? 1, 2 dot, 4, 5 dot, dan seterusnya. Paham? Kalian lihat ke lipatan 3. Lipatan 3 itu berapa aja kalau lipatan 3? Semuanya, mulai ya, coba ya. Dari yang Mbak? 1, 2, 2. Lanjut. Kasih ya. Oke. 4, 5, ya. Paham ya? Yang belakang paham ya? Perhatikan ya. Oke, dimulai dari kamu Mas. 1, 2. Paham ya Mbak? Setelah 2 kamu dari 22. Bisa dimulai pembelajaran kita hari ini. Kemarin terakhir kalian pelajari apa? Apa saja perbedaan kalau kemarin? Baik. Hari ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan yang kemarin. Coba kalian lihat di jendela-jendela di lab ini. Ya. Coba lihat, ayo nggak apa-apa. Boleh mendekat ke jendela. Lihat jendela ke jendela. Ayo Mas. Lihat jendelanya. Di antara jendela sama bingkainya ada celahnya atau tidak? Hai guys. Apa tinggal meeting ya? Tadi sudah melihat ke jendela Mas. Tadi yang di jendelanya ada celahnya enggak? Antara jendela sama bingkainya. Ada. Kenapa? Kira-kira kok harus ada celahnya? Kira-kira kenapa? Kemuayan. Biar jendelanya bisa masuk. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jawab. Yang tadi jawabannya. Harus ada celahnya. Siapa yang mau jawab? Karena jadi kemuayan. Karena terjadi kemuayan. Oke, betul ya. Jadi siapa masnya tadi menggabungkan antara jawaban masnya yang belakang sama yang depan, katanya Mas Depan. Oh, biar kacanya muat. Yang masnya yang belakang, oh biar kacanya apa namanya? Kalau ada kemuayan gitu ya. Berarti kita gabungkan jawabannya masnya. Oh, kacanya kenapa kok harus ada celahnya? Biar kacanya itu ya pas dipasang tidak pecah kalau memuai, betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang pemuaian. Di rumah sudah belajar belum tentang pemuaian? Sudah baca-baca? Belum? Ada yang sudah? Belum dibaca. Ya. Oke, sebelum belajar tentang pemuaian, hari ini kita akan praktik dulu untuk membuktikan adanya pemuaian. Ya, jadi pemuaian ada
ada zat cair, gas, sama padat. Yang kita praktekkan hari ini cuma dua, zat cair sama zat gas. Ya, sebelum masuk praktikum sebentar. Mbak pinjam. Ya, halo, Mas Mbak, ini apa namanya? Masih ingat? Gelas kimia, atau beker. Kalau ini namanya gelas tata, tabung reaksi, ya. Tabung reaksi, betul. Pinter ya. Kalau yang ini? Elemennya. Labu Erlenmeyer, betul. Jadi nggak tahu ya, labu Erlenmeyer, kemudian ada tabung reaksi, ada gelas kimia. Terus yang di situ yang ada kaki-kakinya apa namanya, Mas? Kaki. Terus yang warnanya ungu-ungu itu apa, Mas? Betul. Yang ini kayu, ya. Halo Mas, Mbak, coba perhatikan dulu ya. Ini kan karena bahan-bahannya ada di depan kan gampang pecah ya. Jadi diperhatikan nanti kalau praktikum. Misalkan nanti praktikumnya kan ada bakar. Pasti kalau dibakar ini kan jadi panas ya. Pegangnya harus pakai penjepit, jadi dijepit gini ya. Nah, ya memang ini tujuannya adalah untuk menjepit tabung reaksi. Kalau pas memanaskan, nah, ya, waktu memanaskan tidak boleh langsung tegak gini ya. Jadi harus agak miring. Tapi pas miring tidak boleh diarahkan ke wajah temennya. Nah, tidak boleh diarahkan ke wajah temennya. Nanti kalau ada percikan kan bisa kena temennya. Jadi dimiringkan agak miring gini ya. Ya, tapi tidak boleh diiringkan ke wajah temennya. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya tentang alat-alat hari ini? Erlenmeyer. Kenapa kok nggak boleh tegak? Karena kalau kobong. Ya. Pemanasannya kurang sempurna ya, Mas ya. Kalau tegak kan yang kena apinya cuma bagian sini tok kan ya. Jadi kan begini. Nah, jadi pemanasannya agak lama. Kenapa kok harus miring begini? Biar merata di sekitar sininya. Ini jadinya kan, Mas. Kalau miring gini ya ditumpah. Oh iya, jadi agak miring gini ya. Kalau begini juga apa namanya? Nanti kalau muncrat ke wajah kita sendiri. Ya, makanya agak miring. Wajahku wajah ya. Sudah ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Oke, silakan dilakukan praktikum, dibaca-baca lembar kerjanya. Silakan Mas, Mbak. Mau praktikum yang pertama dulu boleh, yang kedua juga boleh. Oke, dan saya ingatkan ya, yang dinilai bukan hanya secara individu, tapi kerjasama kalian. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang layak-layak, harus kerja sama. Oh, sikapnya silakan dinilai. Tabung reaksinya silakan diisi seperempatnya saja. Baru dibentukkan balon. Silakan. Ayo kita punya. Tabung reaksinya diisi air seperempat saja, jangan banyak-banyak ya. Seperempat diisi air. Ditutup pakai balon. Air bukan air.
jadi mandul. Polos kapok. Apa mas yang terjadi? Air putih. Balonnya apa kondisinya? Air mendidih membuat balon yang air mencuat. Saya sabar. Karena kan uap air. Tambah gede juga. Kok dekat Gimana? Apakah sama saja 20 ml tetap atau dia tambah banyak atau dia tambah kalian lihat ya. Ayo Michelle, ayo Michelle. Yang benar nanti dicek. Halo, kelompok ini kelompok 6. Pemanasan berapa? Minyaknya 20 ml. Kalau kalian amati apa yang terjadi pada minyaknya? Apakah nanti setelah dipanaskan dia tetap 20 ml? Apa dia bertambah atau dia berkurang? Kalau hipotesis kalian kira-kira apa yang terjadi? Bertambah atau berkurang atau tetap? Hipotesis yang benar ini coba kalian. Ini kan belum panas. Diangkat aja deh fotonya. Berapa mili? Apa itu? Nggak tahu deh. Kamu tambah kurang atau tetap? Kita buktikan sekalian ya. Bisa karepmu. Salah. Iya. Saya juga demikian. Rasan gak nangis. 20. Kurang sambelnya mas. Kurang sambelnya. Lihat nambah ya, nambahnya sebenarnya anak membuktikan hipotesis tadi ya. Baca mana lagi mbak? Yang bisa nambah tuh ya. Hipotesis benar. Ya kalau membuktikan yang kalian lakukan. Nanti dijawab pertanyaannya. Kalau sudah, yang ada kan berkaitan dengan pemakaian zat alkohol dan nambah, tapi rohnya aku sampai sedikit tapi nambah dibandingkan dengan tadi berarti ada kenaikannya ada sekarang tadi ditarik sekarang gimana ini dapat dari mana gasnya Wow. Ya beda banget. Tapi sama sekali.
jawab nih. Jadi rel kereta gambar yang ketiga itu membengkok. Nanti kalian jawab pertanyaannya boleh buka ini boleh buka itu. Jawab semaksimal mungkin ya karena saya ini ya. Silakan kalian jawab. Kalian boleh buka buku, boleh buka internet. Cari referensi, ya. 5 menit lagi kita kasih lagi ya. 5 menit lagi. Hati-hati coba diperhatikan apakah jawabannya sama atau beda. Kalau yang berbeda boleh renang lagi. Nomor 1. Yang coba kita coba. Ayo Panu temu. Waalaikumsalam. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pokok kami. Saya beberapa Tio, oke? Dua. Mbak, dua kamu. Terisi uangnya, oke. Oke, belum terisi. Terus yang setelah dipanaskan? Setelah dipanaskan, saya membongkar. Jadi uap air yang menguap dan uapnya menguap membuat balon membesar. Apakah balon besar yang telah dipanaskan? Ya. Mengapa balon besar telah dipanaskan? Karena air terkena api menguap dan Mas. ke dalam balon. Oke, Nggak boleh ya? yang jawabannya berbeda atau sama atau mungkin mau menanggapi Tidak. Tidak terdengar karena suaranya kecil. Iya. Saya sudah bertahun Besar. yang keras, yang mantap, calon pemimpin. Pertanyaan 1 sesuai pada dasarnya. Apakah balon besar setelah dipanaskan? Ya. Ya, sama ya semuanya ya. Apakah balon besar setelah dipanaskan? Karena air terkena api menguap dan menguap tersebut masuk ke dalam balon. Ada yang jawabannya berbeda atau sama semua? Ada yang berbeda? Ada yang mau menanggapi atau bukan kalian? Atau mau bertanya? Boleh. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan buat kelompok 5. Dari percobaan pertama, dari kelompoknya, balonnya gimana? Kempes. Setelah dipanaskan? Karena terjadi apa? Pemuaian gas. Halo. Oke, jadi terjadi pemuaian gas. Kita mau reaksi kalian tadi. Di atasnya air, dia kan ada udara, gas. Gas itu atau zat apapun ketika dia dipanaskan, jadi ketika benda apapun ketika dipanaskan, tambah suhunya, dia itu terdiri dari atom-atom ya. Ketika dipanaskan, si atom ini mulai bergetar. Semakin lama semakin berapa? Semakin menjauh. Tahu berapa semakin? Jadi dia bisa menguap. Itu peristiwa apa yang terjadi karena itu ya, paham ya? Jadi semua sama ya tadi ya. Terjadi pemuaian zat gas. Oke, yang untuk praktikum kedua dipresentasikan oleh kelompok.
Percobaan dua yang tentang minyak goreng. Hasilnya saja. Yang lain perhatikan. Oh iya, ayo. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mulai menjelaskan hasil percobaan dari minyak goreng. Saya Tasya Wijaya. Saya akan mencoba. Saya Ditya Angga. Saya Iqbal Hakim. Hasil pengamatan ketinggian dipanaskan 20 mili, ketinggian setelah dipanaskan 20,1 mili. Diskusi 1. Apa perubahan yang terjadi pada ketinggian minyak goreng setelah dipanaskan? Semakin tinggi karena ada pemuaian minyak berwarna asam dan menguap. 2. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena ada pemuaian zat pada minyak sehingga zat pada minyak tersebut terkurang. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain jawabannya ada yang sama tapi berbeda, sama-sama atau beda? Beda. Yang beda dari apa? Dari kelompoknya. Dari dibacakan beda. Dibacakan apa? Ayo Mbak. Ayo. Yang lain perhatikan. Ya. Apa perubahan yang terjadi pada ketinggian minyak goreng setelah dipanaskan? Minyak goreng sebelum dipanaskan 20 ml dan setelah dipanaskan 25 ml. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena bertambahnya minyak goreng disebabkan dan dipengaruhi oleh pemuaian pada zat cair. Kan udah lumayan kan? Air. Ada lagi? Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Terima kasih untuk kelompok berapa ini tadi? Nomor 1. Satu. Kelompok 1 ya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Hanung tanya. Pemuaian zat cair. Ya, zat yang dimaksud. Iya, ya. Coba kelompok 2 aja. Ada yang baru? Diukur. Dikira-kira. Jadi pada dasarnya tadi semuanya setelah dipanaskan minyak goreng lebih dari 20 mili. Kan kalian kan nggak ukur aslinya lebih dari 20 mili kan? Kenapa tadi? Karena terjadi pemuaian apa? Zat air cair. Jadi dalam minyak goreng tadi dia sama seperti tadi Zagar, ada atom atomnya. Ketika dipanaskan dia juga akan mengalami getaran. Semakin kencang dia tabrakan maka akan mengakibatkan adanya pertambahan luas panjang maupun volume. Kalau bisa saya tadi apa yang bertambah? Volumenya pintar mas ya Pak? Untuk yang selanjutnya yang ketiga ya, saya mau kelompok ini roti. Ya, kelompok saya kelompok 3. Perhatikan semua. Kami dari kelompok 1. Nama saya Julia Nitya. Saya Alexia tulisannya Manipulum. Kami akan mempresentasikan tentang apa ide
minyak dan padat. Bagaimana solusi yang harus dilakukan agar kereta api tidak melengkung? Jalur kereta api diberi Apa kesimpulannya? Pemanasan besi pada kereta api tidak boleh rapat dan perlu ada rongga. Tujuannya agar besi tidak melengkung saat siang hari atau suhu panas sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Oke, untuk kelompok lain ada yang berbeda atau mungkin sama atau mau bertanya boleh? Sama semua jawabannya. Mas yang di belakang jawabannya sama atau berbeda? Sama, oke. Ya sama sekali. Kita datang untuk kelompok sama. Oke, jadi untuk yang ketiga, KPD ketiga tadi kalian dikasih sama? Red, bengkok. Kenapa keretanya kenapa? Kenapa bengkok? Kira-kira apa solusinya? Solusi yang harus diberikan biar nggak bengkok gimana? Jadi harus diberikan jarak. Kenapa rel kereta yang kalian lihat harus ada jaraknya ya? Tadi harus memperhatikan adanya pemuaian zat padat. Karena nanti ketika udara apa? Panas, siang hari panas, nanti rel keretanya bisa menguai. Kalau tidak diberi jarak apa yang terjadi? Seperti apa? Ada yang mau bertanya tentang praktik hari ini? Tidak ada? Oke, Mas yang di belakang hadapnya ke depan dulu, semuanya hadapnya ke depan, Mas. Ayo, hadapnya ke depan dulu semuanya. Iya, dilihat di bawah. Mbak, dulunya ke depan, Mbak. Iya. Diputar nggak apa-apa? Diputar. Nah, dulunya ke depan. Ya, hari ini kita mempelajari mengenai pemuaian. Apa itu pemuaian? Perubahan ukuran akibat perubahan suhu yang meningkat. Ya, jadi kalau pemuaian itu perubahan ukuran. Jadi kata kuncinya adalah perubahan ukuran. Kalau pemuaian, ya perubahan ukuran akibat suhu yang meningkat. Suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi, ukurannya jadi gimana tadi? Membesar, bertambah besar. Ya, jadi kalau suhunya tinggi, ukurannya jadi membesar. Kalau suhunya kecil, mengecil. Ya, jadi kalau kita kecil kan kecilnya biasanya gini gitu ya. Jadi kita membagi dulu gini gitu ya. Kalau panas kan gini. Gini, jadi kalau lubang semua itu gerak gitu ya. Jadi kalau gini kan ini gitu ya, menyusun ya. Jadi kalau suhunya tinggi kita sebutnya pemuaian. Perubahan ukuran yang membesar, bertambah besar. Ya, kalau suhunya Penyusutan. jadi ukurannya bertambah kecil. Kebalikannya ya. Tadi pemuaian zat itu ada 3 kan, padat, cair, gas. Ya. Kalau pemuaian zat gas coba dilihat di sini Mas Mbak. Bentar ya. Kalau pemuaian zat gas tadi kan sudah praktikum nih. Oh, balonnya mengembang karena udara di dalamnya memuai. Ya. Contoh lainnya kalau kalian pernah punya balon terus kalian taruh di bawah sinar matahari, lama-lama balonnya pecah. Kenapa bisa pecah? Betul, jadi udara di dalam balon itu tadi ketika kena panas udaranya semakin besar, memuai banyak gitu ya. Atomnya semakin berjalan cepat banyak gitu. Nah, karena balonnya sudah nggak kuat lagi, akhirnya meledak, pecah. Ya, jadi itu pemuaian zat gas. Kalau zat cair, contohnya sehari-hari, mama kalian sedang memasak air, ya, memasak air sampai mendidih berkutuk. Kalau kita mendidihkan airnya itu sampai apa namanya, pancinya itu penuh, kira-kira apa yang terjadi? Airnya di mana? Tumpah, betul ya, tumpah. Jadi kalau airnya
nambah ya, tumpah. Nah, karena pemuaian zat cair sama zat padat itu lebih cepat memuai zat cair. Jadi kenapa kok tadi pas memanaskan air di dalam panci, ya kenapa kok airnya yang meluber, bukan pancinya yang bertambah tinggi? Ya, karena pemuaian zat cair itu lebih cepat dibandingkan pemuaian zat padat. Coba bayangkan kalau pemuaian zat padatnya yang lebih gampang. Kalau kita memanaskan air pakai panci, nanti pancinya yang nambah tinggi, airnya tetap, gitu ya. Tapi kan nggak begitu kenyataannya. Makanya pemuaian zat cair itu lebih cepat dibandingkan pemuaian zat padat. Ya, tadi yang pengamatan yang ketiga di LKPD kalian kan tentang rel kereta ya, pemuaian zat padat rel kereta api yang bertambah panjang saat terkena terik matahari. Selamat pagi, Bapak Ibu dan karyawan-karyawati. Berkenannya sekarang juga untuk menuju ke ruang guru karena ada kegiatan yang harus segera kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan-karyawati, dipersilakan sekarang sudah menuju ke ruang guru karena ada kegiatan yang harus segera kita mulai. Terima kasih. Ya, bentar sedikit lagi ya, sedikit lagi. Oke, yang pemuaian, oh iya, bentar ya. Yang pemuaian zat padat tadi kan katanya pemasangan harus dikasih setelah. Ya, kalau memuai dia ini kalau bertambahnya itu biar pas set gitu. Tapi kalau pada awalnya sudah dipasangnya pas gini, kalau memuai jadi nambah gini. Ya, jadi bengkok, betul. Ya. Ada yang mau bertanya? Oh, sudah. Oh iya, ya itu kalau semakin lama dipanaskan terus, akhirnya sampai suhunya di atas 100 itu wujudnya berubah jadi gas. Ya kalau sudah sampai 100 derajat, diteruskan lagi pemanasannya sampai berubah wujud. Jadi kalau sudah berubah wujud itu airnya sudah menjadi uap, menjadi gas, akhirnya makin habis karena pemanasannya lebih dari 100 derajat sampai berubah wujud. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Sudah. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan?